Eka Safitri dengan NPM 2478364. Dan di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Nama saya Muhammad Zaki Zimatul Zulfikar dengan NPM 247835050. Nama saya Rafiqur Rahman Yusuf, NPM 247833061. di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang software development life cycle, juga tentang analisis dan desain sistem. Penjelasan pertama yaitu tentang software development life cycle yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Zaki Zimatullah Zulfikar. Saya persilahkan. Pengertian SLDC. SLDC adalah Software Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem, adalah kerangka kerja yang sistematis untuk membuat perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sistem informasi berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tujuan proyek. SLDC mencakup langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan sistem, membantu tim pengembangan dan mengelola risiko dan memastikan kualitas produk. Lalu selanjutnya ada tahapan dalam SLDC. SLDC terdiri dari beberapa tahapan penting yang harus dilakukan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada perencanaan sistem, yaitu menentukan ruang lingkup proyek, mengidentifikasi tujuan, dan merencanakan struktur tim serta anggaran. Lalu selanjutnya ada analisis sistem, yaitu menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem untuk memahami masalah bisnis yang ingin diselesaikan. Selanjutnya ada perencanaan sistem, yaitu membuat desain sistem termasuk arsitektur dan prototipe berdasarkan hasil analisis. Lalu selanjutnya ada implementasi sistem, mengembangkan dan menguji aplikasi serta database yang sesuai dengan desain yang telah dibuat. Lalu ada pengujian atau testing, melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa perangkat lunak bebas dari bug dan berfungsi sesuai harapan. Lalu yang keenam dan terakhir, pemeliharaan sistem, yaitu melakukan pemeliharaan rutin, perbaikan bug, dan pembaruan fitur untuk menjaga kinerja sistem. Lalu selanjutnya ada fungsi SLDC. Yang pertama ada komunikasi sistem. Komunikasi sistem yang berguna menyediakan platform untuk mengkomunikasikan yang efektif antara anggota tim dan pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya ada pembagian peran dan tanggung jawab, mengidentifikasikan peran masing-masing anggota tim di setiap tahap, memastikan kolaborasi yang efisien. Lalu selanjutnya ada gambaran input dan output yang jelas, memberikan panduan yang jelas tentang apa yang diharapkan sebagai input dan output di setiap tahap. Lalu selanjutnya ada model pengembangan SLDC. Berbagai model pengembangan dalam SLDC, yaitu ada waterfall model linear yang dimana setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Cocok untuk proyek kebutuhan yang jelas, tapi kurang fleksibel terhadap perubahan. Lalu selanjutnya ada model prototype yang menghasilkan prototipe awal untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna, memungkinkan pengembangan iteratif. Lalu selanjutnya ada model spiral, menggabungkan elemen prototipe dengan kedekatan berulang, fokus pada manajemen risiko dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Itu dia penjelasan tentang SLDC dari rekan saya. Dan dengan mengikuti kerangka kerja dari SLDC, organisasi dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek pengembangan perangkat lunak dengan menghasilkan produk yang memenuhi harapan pengguna. Untuk penjelasan materi selanjutnya yaitu tentang analisis dan desain sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raffi. Dipersilakan. Baik, analisis dan desain sistem. Analisis sistem yaitu proses mengurai sistem secara menyeluruh menjadi komponen-komponennya untuk mengidentifikasi masalah, peluang, dan kebutuhan. Sedangkan desain sistem yaitu proses merancang solusi berdasarkan hal analisis. Konsep dasar penting dalam desain sistem. Yang pertama, yaitu arsitektur sistem. Struktur keseluruhan sistem termasuk komponen-komponen utama, modul, dan hubungan antar modul. Kedua, interface atau antarmuka pengguna dan antarmuka program atau application program interface yang memungkinkan interaksi antara pengguna atau sistem lain dengan sistem yang dirancang. Yang ketiga, data. Struktur data yang digunakan untuk menyimpan informasi termasuk tipe data, relasi antar data, dan cara mengakses data. Keempat, proses. Alur kerja atau logika bisnis yang menggambarkan bagaimana data diproses dan ditransformasi dalam sistem. Yang kelima, komponen. Bagian-bagian individu yang membentuk sistem seperti modul, objek, atau layanan. Dan yang terakhir, kualitas sistem. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas sistem seperti kinerja, keamanan, reliabilitas, dan usability. Lalu
Selanjutnya, konsep dasar analisis sistem. Proses mempelajari dan memahami suatu sistem secara mendalam dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan meningkatkan kinerja sistem tersebut. Selanjutnya, tujuan analisis sistem. Tujuan analisis sistem yang pertama yaitu memahami sistem yang ada, mengidentifikasi komponen, proses, dan hubungan antar bagian di dalam sistem. Yang kedua yaitu menemukan masalah, mengidentifikasi masalah, kelemahan, atau inefisiensi dalam sistem. Selanjutnya yaitu menentukan kebutuhan pengguna dan fungsionalitas yang diharapkan dari sistem. Selanjutnya yaitu membuat dasar untuk perbaikan, menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tentang perbaikan atau pengembangan sistem. Tujuan desain sistem. Selanjutnya tentang tujuan desain sistem. Yang pertama yaitu menciptakan solusi, merancang solusi untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi dalam analisis, membuat model sistem terbaru, membuat model atau blueprint dari sistem yang akan dibangun, menentukan spesifikasi teknis, menentukan spesifikasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu memastikan sistem memenuhi kebutuhan, yaitu memastikan bahwa desain sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan organisasi. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.